saatnya kita masuk ke materi kedua bersama Ibu Iwa Dwi, terapis perilaku NBP Center Cirebon, mengenai cara mengatasi kecanduan gadget pada anak. Kepada Ibu Iwa kami persilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Suara saya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya. Sudah, oke. Langsung aja ya. Saya izin untuk share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya kepada para peserta parenting class hari ini. Izinkan saya Iwa Dwi Lestari Hidayati sebagai terapis perilaku di NBP Center Cirebon untuk menyampaikan materi tentang bagaimana sih mengatasi kecanduan gadget pada anak. Kalau sebelumnya Mbak Alin udah jelasin apa itu adiksi, terus kayak hal-hal yang membuat anak adiksi dan gadget tuh apa aja. Kalau kali ini saya lebih ke kayak dampak dari gadget tersebut. Langsung aja ya. Apalagi di era digital sekarang ini ya, melihat anak bermain gadget tuh menjadi hal yang sangat umum gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang, intensitas anak untuk bermain gadget lebih intens, frekuensinya lebih sering dibanding sebelum masa-masa pandemi. Karena untuk usia-usia anak sekolah sekarang semua pembelajaran melalui daring gitu. Belum lagi kita nggak bisa bersosialisasi, jadi mau nggak mau kita harus berkomunikasi melalui gadget gitu. Jadi sebenarnya gadget sendiri itu baik gak sih buat anak-anak? Seperti yang udah Mbak Alin sampaikan juga ya, jadi gadget tuh seperti pisau, ada sisi mata negatifnya, ada positifnya. Sebelumnya saya mau nyampein dulu nih sisi positif yang pertama dari gadget. Dampak positif yang pertama itu sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi. Kita udah tahu sendiri ya kalau gadget kan berupa handphone, bisa berupa laptop atau smart TV seperti itu. Itu kan alat yang sangat canggih ya, bisa mengirimkan pesan berupa teks, video, gambar, ataupun suara secara 24 jam dan tidak terbatas oleh jarak gitu. Jadi cocok sekali untuk menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi. Nah, contohnya di sini biasanya digunakan misalnya seperti kemarin ini kan lagi masa pandemi, kita tidak boleh berkumpul-kumpul dengan teman-teman, terus sekolah juga jadinya di rumah. Anak-anak kalau kangen sama teman-temannya yang di sekolah, kita bisa menggunakan gadget, bisa fasilitasi dengan gadget untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Terus bisa juga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saudara-saudara yang ada di luar kota. Karena kemarin saat Lebaran atau saat Natalan tidak boleh kumpul keluarga karena lagi pandemi, jadi kita mau nggak mau harus video callan. Jadi kita memfasilitasi anak untuk tetap bisa berkomunikasi dan bercengkrama dengan saudara-saudaranya walaupun terpisah jarak. Lalu dampak positif yang kedua, sebagai media pembelajaran. Nah, sebagai media pembelajaran ini sebenarnya udah lama ya banyak sekolah yang menganut gitu pembelajaran berbasis teknologi. Kenapa? Karena dirasa cukup efektif untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Karena media pembelajaran yang ditampilkan oleh gadget itu lebih menarik, lebih visualisasinya lebih bagus dibandingkan media pembelajaran konvensional seperti buku. Lalu dengan media pembelajaran yang disediakan gadget juga, anak-anak tuh lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Contohnya, misalkan kita mau mengajarkan anak tentang perbedaan waktu siang dan malam. Ketika kita menjelaskan menggunakan media buku, itu kan visualisasinya hanya berupa teks dan gambar. Anak-anak lebih sulit memahami teks tersebut sama gambar tersebut, lebih sulit untuk mengimajinasikannya gitu. Tetapi dibandingkan ketika kita menjelaskan menggunakan media pembelajaran, misalnya berupa video gitu yang ditampilkan oleh gadget, anak-anak tuh lebih mudah memahaminya, lebih mudah untuk mengimajinasikannya karena lebih menarik, karena berupa gambar, berupa suara gitu. Terus ada efek-efek animasi yang membuat anak tuh kayak, oh iya paham nih, senang gitu dengan pembelajaran tersebut. Terus gadget sebagai media pembelajaran juga sebagai perantara itu tadi, kayak sekarang lagi masa pandemi kita bisa ke sekolah, mau nggak mau kita harus belajar secara daring gitu, secara lewat gadget, nggak tatap muka seperti itu.
Lalu dampak yang ketiga itu menambah kreativitas anak. Nah, menambah kreativitas di sini itu gadget kan banyak sekali ya fitur-fitur atau aplikasinya gitu. Kita tidak cuma bisa hanya melihat video saja atau men-search informasi seperti itu. Kita juga bisa mengajarkan anak untuk melatih kemampuan kreativitasnya dengan cara mengedit video, terus bermain game-game edukatif seperti puzzle, terus role play, itu juga bisa untuk mengasah kreativitas anak, seperti itu. Lalu untuk dampak negatifnya, jadi dampak negatif ini bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan gadget tidak sesuai dengan porsinya gitu. Lalu apa aja sih yang bisa kita dapetin dampak negatif dari penggunaan gadget yang tidak sesuai dengan porsinya? Yang pertama, anak jadi suka menyendiri. Nah, kalau anak suka menyendiri itu berarti gini, karena otomatis anak yang udah kecanduan gadget itu lebih tertarik bermain dengan gadgetnya dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi pasti anak tuh akan menolak ajakan bermain dari teman-temannya, dari saudara, dari keluarga di rumah gitu. Jadi otomatis anak-anak tuh lebih senang bermain dengan gadgetnya. Pasti dia lebih senang menyendiri dibandingkan bersosialisasi dengan teman-temannya. Belum lagi kalau anak udah mulai menolak, nanti ketika dia masuk ke lingkungan baru, anak akan lebih susah untuk beradaptasi gitu. Anak tuh lebih kaku, lebih susah buat bergabung dengan teman-temannya karena dia nggak pernah distimulasi untuk bersosialisasi gitu dengan orang luar, karena dia biasa di rumah sendirian, di kamar main handphone aja gitu. Jadi sebenarnya sisi positif sama negatifnya gadget yang sosialisasi ini bisa bertolak belakang itu, jadi bisa mendekatkan yang jauh, bisa menjauhkan yang dekat gitu. Karena kalau yang mendekatkan yang jauh tadi sebagai sarana komunikasinya kan bisa tetap video call dengan teman-temannya yang berada di luar kota, tetapi bisa menjauhkannya itu yaitu tadi menolak ajakan sosialisasi orang rumah, teman-teman di sekitarnya, seperti itu. Jadi anak lebih cenderung suka menyendiri ketika anak sudah kecanduan dengan gadget. Lalu yang kedua, mempengaruhi perilaku anak. Nah, untuk anak yang sudah kecanduan sekali dengan gadget nih bisa mempengaruhi perilakunya. Contohnya seperti ini. Misalkan anak udah main gadget selama 2 jam, tiba-tiba orang tuanya minta handphonenya untuk diambil atau ditarik seperti itu. Pasti anak akan marah dong, anak akan tantrum. Nah, dari perilaku tantrum tersebut keluar kayak melempar, terus mengacak-acak benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu sangat tidak baik sekali ya. Jadi gadget itu bisa mempengaruhi perilaku anak gitu. Terus contoh yang keduanya, karena di gadget tuh anak bisa kalau tidak diawasi bisa menonton konten-konten yang tidak edukatif, misalnya konten-konten berantem seperti itu, anak bisa meniru perilaku tersebut. Kayak tiba-tiba, kok kamu jadi suka pukul-pukul sih? Kita tanya ke anak tersebut, kenapa? Pas dijawab sama anaknya, iya soalnya lihat dari kartun ini, dia main pukul-pukul. Nah, itu juga kan mempengaruhi tuh tontonan anak dari gadget. Terus contoh yang berikutnya bisa dari perilaku ke segi bahasa. Misalkan kita membiasakan anak untuk menonton video berbahasa asing, misal bukan bahasa ibu, maksudnya bukan bahasa Indonesia ya. Jadi tontonannya itu bahasa Melayu, kalau enggak bahasa Inggris. Nanti ketika anak sedang bersosialisasi dengan temannya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi anak kita nggak bisa ngejawab pertanyaan tersebut. Anak kita malah mengoceh menggunakan bahasa-bahasa yang ada di kartun tontonannya, misalnya mengoceh bahasa Inggris atau bahasa Melayu, seperti itu. Jadi gadget sendiri bisa mempengaruhi ke perilaku dan bahasa anak gitu, kalau kita tidak bisa mengontrolnya atau tidak bisa mengawasinya. Lalu dampak yang ketiga, berkurangnya aktivitas fisik. Nah, karena kalau kita main gadget nih otomatis posisinya kita tuh lagi duduk, kalau enggak tiduran, pokoknya yang bermalas-malasan lah ya, tiduran, duduk gitu, pasti akan mengurangi aktivitas fisik. Belum lagi kalau sudah kecanduan, durasi bermain gadgetnya pun akan lama, misalnya lebih dari 1 jam, karena kita tidak sadar kan kalau lagi main gadget tiba-tiba udah 1 jam aja, udah 2 jam gitu nonton video atau main game seperti itu akan mengakibatkan berkurangnya aktivitas fisik. Belum lagi tadi yang masih menyambung dengan sifat suka menyendirinya, menolak ajakan bermain untuk di luar. Terus misalkan anak lagi main gadget,
ibunya tiba-tiba nyuruh, "Kak, ayo bantuin mama nyapu." Pasti nggak mau kan. Nah, itu juga mengurangi aktivitas fisik anak. Anak tuh lebih cenderung sukanya duduk, tiduran, nggak mau buat keluar rumah, bermain sama anak-anak gitu, bersama anak-anak yang lain. Padahal menurut WHO sendiri anjurannya untuk anak-anak tuh harusnya memiliki aktivitas fisik setidaknya 30 sampai 60 menit per hari. Itu aktivitas fisik ini nggak harus olahraga sebenarnya. Kayak tadi misalnya buat kayak sosialisasi di luar tuh bisa kayak main petak umpet, itu juga kan gerak ya. Kan anak harus lari-larian, ngumpet gitu. Tapi karena anak-anak sekarang tuh lebih nggak kayaknya lebih jarang, kalau saya lihat sendiri udah jarang gitu kayak buat main di luar tuh kayak main petak umpet, main kayak kelereng kayak gitu udah jarang, lebih senang dengan gadgetnya, pasti ngaruh ke aktivitas fisik itu. Padahal nanti dampaknya kalau kita kurang melakukan aktivitas fisik itu anak tuh lebih beresiko untuk terkena obesitas atau diabetes. Karena dari bermain gadget sendiri seperti yang tadi Bu Alin bilang ya, kita nggak sadar kadang kalau lagi main gadget sambil makan, sambil nyemil, itu aktivitas fisiknya berkurang, tetapi makanannya tetap bertambah seperti itu. Lalu bagaimana sih untuk menggunakan gadget yang tepat biar kita tuh nggak terkena dampak negatifnya, tapi kita malah terkena dampak positifnya? Yang pertama, kita bisa menggunakan gadget sebagai media belajar, seperti yang tadi sudah saya bilang. Kita bisa menggunakan gadget untuk mengajari anak hal-hal yang menurut kita tuh lebih mudah dipahami ketika kita mengajarkan anak tersebut dengan bantuan media gadget dibandingkan dengan buku. Itu bisa ya bisa berupa menampilkan video pembelajaran atau dengan memberikan contoh-contoh gambar seperti itu. Lalu contoh sebagai media belajar juga kita bisa nih, tapi harus tetap dalam pengawasan ya, membiarkan anak untuk mencari informasi tentang materi yang sedang diajarkan gitu. Misalnya nge-googling materi misalnya lagi belajar tentang hewan, kita coba memfasilitasi anak untuk, ayo Kak coba cari hewan yang tinggal di air, hewan yang tinggal di darat, seperti itu. Kan lebih mudah didapatkan ketika kita menggunakan gadget sebagai media pembelajarannya dibandingkan ketika kita menggunakan buku gitu, lebih cepat juga, lebih praktis juga. Tetapi tetap sebagai media belajar ini harus tetap dalam pengawasan dan tetap dalam porsi yang cukup gitu, tidak berlebihan waktunya. Lalu yang kedua sebagai sarana komunikasi. Ya, sarana komunikasi ini seperti yang sudah saya bilang tadi, karena lagi masa pandemi seperti ini, anak-anak kan jadi jarang nih bertemu dengan teman-temannya yang di sekolah. Kita boleh deh fasilitasin anak dengan video call dengan teman-temannya, atau enggak video call atau telepon dengan saudara-saudaranya yang jauh ada di luar kota, seperti itu. Jadi anak tetap mendapatkan stimulasi sosialisasi walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi tetap dalam pengawasan dan dalam porsi yang tepat. Nah, ini yang sering saya bilang, yang ketiga, tetap dalam pengawasan. Nah, tetap dalam pengawasan ini kita bisa gunakan dengan cara, misalkan kita udah memberi gadget ke anak nih, full ya, ngasih gadget itu bisa kita install parental guide atau kontrol orang tua. Jadi setiap anak mau install aplikasi harus izin dengan orang tua. Lalu kita setting juga tuh handphone anak, misalkan di aplikasi YouTube cuman boleh 1 jam. Jadi kalau udah lebih dari 1 jam nggak boleh, nggak bisa lagi dibuka aplikasinya karena sudah disetting sesuai waktu yang kita tentukan. Terus bisa juga dengan cara memberikan aplikasi-aplikasi yang edukatif, konten-konten yang edukatif. Jadi misalkan mau penggunaan YouTube, kita installnya YouTube Kids. Terus kalau game juga game-game edukatif yang kita kasih, bukan game-game yang sifatnya hiburan semata gitu, nggak ada pembelajarannya. Lalu bisa juga tetap dalam pengawasan nih kita berikan area bebas gadget. Nah, area bebas gadget ini contohnya misalnya kalau di rumah ya, area bebas gadget tuh di ruang makan atau di kamar tidur atau di ruang keluarga. Jadi selama di 3 ruang tersebut anak-anak tuh nggak boleh megang gadget sama sekali. Nah, itu jadi sudah sesuai aturan. Jadi kalau di ruang makan, lagi makan atau di kamar tidur tuh nggak boleh sama sekali megang handphone. Jadi masih tetap dalam pengawasan. Lalu bisa juga dengan cara pemberian waktu.
pemberian waktu. Pemberian waktu ini bisa disesuaikan dengan usianya ya. Oke, nah ini pemberian waktu ideal penggunaan gadget. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, contoh dari tetap dalam pengawasan dalam menggunakan gadget ini bisa dengan cara pemberian waktu yang ideal sesuai dengan umurnya. Berapa lama sih kalau pemberian gadget untuk anak-anak tuh? Nah, untuk anak usia kurang dari 2 tahun ya, sebaiknya tidak diberikan sama sekali. Jadi untuk anak usia di bawah 2 tahun ini lebih baik diberikan stimulasi untuk komunikasi langsung, secara langsung. Kalaupun orang tua ingin melihatkan atau mengajarkan anak, lebih baik menggunakan benda yang aslinya, misalnya bisa pakai flashcard, mainan, atau enggak benda yang berwujud aslinya. Jadi jangan dari handphone, gambar dari handphone itu nggak baik. Kak, terus misalkan gimana ya kalau kakeknya atau neneknya di luar kota pengen lihat adik bayi gitu misalnya, oh boleh tapi dalam waktu yang sangat sebentar video call-nya, jadi nggak lama gitu. Tapi diusahakan sih tidak terpapar sama sekali untuk anak di bawah usia 2 tahun ya, karena ini juga kan stimulasinya lagi bagus-bagusnya nih buat berbicara gitu. Kalau dikasih gadget sayang banget gitu. Terus untuk anak usia 2-3 tahun, waktunya 30 menit maksimal dalam 1 hari. Anak usia 3-5 tahun juga hanya 1 jam, maksimal 1 jam sehari. Anak-anak di usia segini kan udah mulai nih kemampuan imajinasinya, kreativitasnya, terus menirunya juga udah mulai. Jadi lebih baik tetap dalam pengawasan dan pemberian konten-konten yang edukatif. Misalnya mau ngasih juga aplikasi-aplikasi yang seperti kayak flashcard yang ada di handphone, seperti itu. Jadi mengajarkan anak, kayak kita mau ngenalin benda-benda ke anak nih, selain dari bentuk asli, kita bisa kasih lihat kayak flashcard yang dalam bentuk handphone, atau puzzle yang matching menyamakan, sama seperti itu. Tapi tetap waktunya dibatasi. Untuk anak usia 2-3 tahun di 30 menit, sedangkan untuk anak 3-5 tahun di 1 jam. Lalu untuk anak usia 6-12 tahun itu maksimal 2 jam sehari ya. Ini udah masuk usia sekolah nih, untuk usia 6-12 tahun juga walaupun udah masuk usia sekolah, tetap harus dalam pengawasan orang tua dan pemberian konten-kontennya pun harus yang konten edukatif gitu. Terus misalkan lebih baik lagi, misalkan anak kan udah masuk usia sekolah, lebih baik sebelum belajar jangan diberi gadget. Karena pembelajarannya sendiri kan sudah melalui daring ya untuk di masa pandemi ini. Jadi lebih baik sebelum belajar juga jangan dikasih gadget, kita mulai kasih saat dia lagi pembelajaran di kelas, seperti itu. Terus untuk anak usia 13-18 tahun, maksimal 2 jam sehari. Ini tuh udah masuk usia remaja ya, biasanya kalau usia remaja tuh lebih handal, lebih pintar gitu, lebih update lah tentang gadget sama bagaimana cara bermain gadget tersebut gitu. Nah ini pengawasannya lebih ekstra lagi. Misalkan kalau anak usia segini biasanya udah bikin media sosial ya, kita bisa berteman dengan media sosial punya anak kita gitu. Terus juga kita bisa lebih terbuka dengan kayak bertanya, kakak main apa aja tadi searching apa aja di Google, terus ya sambil mulai terbuka, terus mulai bertanya-tanya, kakak ngapain aja kalau main gadget, seperti itu. Terus gimana kalau anak kita udah terlanjur kecanduan dengan gadget? Cara ngatasinnya yang pertama, jadi contoh yang baik untuk anak. Contoh yang baik untuk anak ini berarti kita harus memberikan contoh juga nih kalau ke anak kita, kalau kita tuh tidak kecanduan gadget. Nah ini juga sebenarnya rada susah-susah gampang ya, karena kita juga sebagai orang tua pasti butuh gitu bermain handphone untuk masalah kerjaan, sosial, ataupun yang lainnya gitu ya, untuk mencari info-info penting. Nah gimana caranya biar kita tetap terlihat menjadi contoh yang baik untuk anak, walaupun kita harus tetap menggunakan gadget. Contohnya gini, misalkan kita mau pakai gadget buat kerjaan. Nah, kita sebaik mungkin pisah ruangan sama anak. Jadi misal kita mau main handphone, kita pindah ke ruang kerja, atau kita masuk dulu deh ke kamar, tapi yang nggak ada anaknya. Nah, di situ kita main handphone. Jadi kita sebisa mungkin nggak ngeliatin ke anak kalau kita tuh lagi main handphone. Terus bisa juga dengan contoh kalau kita lagi makan di restoran,
kan suka nunggu makanannya kalau habis pesan. Nah, pas lagi nunggu makanan itu kita nggak main handphone. Kan kalau kita sering lihat di mall-mall gitu, pasti pada main handphone nih lagi nunggu makanan. Nah, sebaiknya kalau kita nggak main handphone, kita simpan handphonenya, kita ajak anak ngobrol gitu. Jadi kan kita bisa memberikan contoh yang baik untuk anak. Kalau kita tuh kita kalau main gadget tuh seperlunya gitu, nggak yang 24 jam kita natap HP aja gitu. Terus bisa juga dengan pemberian contoh yang tadi ruangan bebas gadget. Sebaik mungkin misal di rumah tuh punya aturan gitu. Kalau di kamar, di ruang makan, di ruang keluarga nggak main gadget sama sekali. Jadi benar-benar kita tuh berinteraksi gitu, interaksi secara nyata gitu, bukan bermain handphone. Lalu solusi yang kedua itu buat aktivitas menyenangkan dengan anak. Nah, di sini aktivitasnya itu fungsinya untuk mengalihkan anak dari gadget. Jadi ngalihin anak biar anak tuh nggak nyari gadget, biar anak tuh nggak mainin gadget aja. Nah, contoh aktivitasnya sendiri itu kalau bisa yang tetap menstimulasi kemampuan motorik, sosial, dan bahasa anak. Contohnya misalnya kita ngajak anak main role play, terus bisa juga ngajak anak berkebun, atau art and craft, kita melukis atau bikin sesuatu kerajinan. Bisa juga dengan, kalau anaknya udah cukup besar, kita boleh deh ikut libatin anak dalam hal-hal kayak kegiatan aktivitas sehari-hari yang kayak memasak, menyiapkan makanan, seperti itu. Jadi kita buat anak tuh lupa gitu dengan gadgetnya tersebut. Atau bisa juga ngajak anak jalan-jalan keluar kompleks, seperti itu kan juga dapat menstimulasi sosialisasinya ya, jadi nggak harus lewat handphone, seperti itu. Lalu yang ketiga, batasi dan awasi penggunaan gadget pada anak. Nah, batasi dan awasi penggunaan gadget pada anak ini sering saya ulang ya, yang tadi saya bilangin, kita harus tetap membatasi dan mengawasi penggunaan gadget pada anak, bisa dengan menginstal parental guide atau kontrol orang tua di handphone anak, terus bisa memberikan waktu screen time kepada anak sesuai dengan usianya. Lalu ya tadi bisa penerapan ruangan bebas gadget. Jadi di rumah tuh ada ruangan-ruangan khusus kalau anak nggak boleh megang handphone sama sekali di situ. Terus yang keempat, kita harus melakukannya tuh dengan tegas dan disiplin. Nah, tegas dan disiplin ini kita tuh harus konsisten sebagai pemberi aturan, nggak boleh pelin-pelan ya. Terus yang kedua, sebagai pemberi aturan kita harus menjadi contoh yang baik juga gitu. Jadi kan anak senangnya kalau lihat orang tuanya, oh iya orang tuanya, ibu saya juga jarang main handphone, bapak saya juga jarang main handphone. Berarti ya saya juga harus sama gitu, nggak main handphone, harus tegas, harus disiplin, harus konsisten. Lalu sebelum kita memberi penerapan aturan juga sebenarnya harusnya kita beri pemahaman dulu gitu kepada anak. Kenapa sih nggak boleh main gadget lama-lama? Kita bisa kasih tahu ke anak gitu dengan tadi memberikan contoh-contoh dampak negatifnya, tapi dengan bahasa yang lebih ringan, yang lebih mudah dipahami oleh anak. Tuh, sepertinya cukup yang saya sampaikan. Terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan ke moderator.